Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menjawab kebutuhan kita. Karena kita membutuhkan seorang juru selamat yang mau mati, menyelamatkan hidup kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita, yang membasuh hanya oleh karena darah anak domba Allah. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Natal ini, mari kita membawa hati yang menyembah, hati yang bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan datang untuk kita sekalian. Saya mau mempersilahkan untuk Bapak Ibu bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kemanakah kami dapat lari dari hadapan-Mu? Di ujung bumi pun Engkau ada Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu.
Kami perlu keajaiban untuk mengubah hidup kami. Dan kami boleh selalu memuliakan Engkau di hari yang berbahagia, di hari Natal ini Tuhan. Kami mau bersukacita karena kelahiran-Mu. Kami mau bersukacita karena kedatangan-Mu membawa kedamaian. Kedatangan-Mu membawa perubahan. Kedatangan-Mu membawa pemulihan atas hidup kami. Tuhan, Engkau akan mengurapi dan memimpin ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Dan Tuhan melalui kami semua umat-Mu yang hadir. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan Amin. haleluya. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan yang meriah buat Tuhan? Yes. Haleluya. Tuhan mulia.
Mari angkat tangannya atas kepala kita Bapak Ibu. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, nyatakan pada dunia bahwa Yesus adalah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga, nyatakan pada dunia bahwa Yesus adalah Raja. Silahkan duduk. Dan saatnya kita akan melakukan penyalaan lilin sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa menyiapkan lilin-lilin yang sudah Bapak Ibu dapat. Apakah ada yang belum dapat? Semua sudah. Lampu bisa dimatikan. Penyalaan lilin ini adalah simbol terang yang Kristus bawa ketika dia lahir ke dunia. Dunia sunyi, sepi, gelap, tanpa kehadiran Tuhan, tanpa keselamatannya. Tetapi ketika dia datang, dia membawa secercah harapan, seperti lilin yang menyala di tangan kita. Malam
sikap yang menyembah, kita akan menyiapkan hati kita untuk datang hadirat Tuhan untuk menerima berkat firman Tuhan. Biarlah hati kita terhubung sama Tuhan Yesus. Kita selalu dekat sama Bapa kita. Biar kita merasakan kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdampak padaku. Kita nyanyikan lagu ini bersama. Kasih-Mu layakkan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kita mau selalu terhubung dengan Tuhan kita. Biar kita merasakan kasih sukacita Natal. Tuhan, hidup kami Tuhan. Kami mau selalu terhubung dengan
Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan firmankan tidak pernah salah. Apa yang Tuhan firmankan itu pasti tergenapi dan terjadi. Jika Tuhan datang dalam dunia ini, sehingga umat manusia yang percaya kepadamu di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hari ini di seluruh dunia merayakan Natal, di mana hadirmu Tuhan Allah yang maha tinggi menjadi dekat di antara manusia. Dan hari ini kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kerinduan kami Tuhan untuk selalu terhubung denganmu, bila firman-Mu itu yang menuntun kehidupan kami. Dan kami berjalan dalam terang, kami tidak akan terjatuh dan terantuk. Dan kami rindu Tuhan menyenangkan-Mu setiap saat, setiap waktu. Beri kami kekuatan Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, sudah yang percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. AA Bandung ada di sini. Sekali lagi shalom. Selamat Natal. Ya, kasih salam kanan kiri Bapak Ibu yang belum sempat untuk bersalaman, ucapkan selamat Natal. Kameramen fokus. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, inilah sukacitanya orang yang percaya kepada Tuhan, saling menyapa satu dengan yang, bahkan sebisa mungkin memperhatikan, saudaraku. Ya, katakan memperhatikan. Memperhatikan Satu sama lain. satu sama lain. Ya, satu sama lain itu terhubung. Ya, kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita harusnya terhubung dengan satu sama lain. Makanya Natal ini mempersatukan hidup kita untuk bisa terhubung dengan Tuhan dan terhubung dengan sesama. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi pergumulan saudara hari-hari ini? Saya percaya setiap kita punya pergumulan, tapi tidak semua kita dapat mengerti apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita tahu bahwa kita butuh Tuhan Yesus. Katakan, kita butuh Tuhan Yesus. Kalau tema kita hari ini, tahun ini, Tuhan Yesus, ku perlu Engkau. Ya, Tuhan Yesus, ku perlu Engkau. Di antara kita siapa yang bisa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, yang punya kemampuan untuk keluar dalam setiap masalahnya secara sendirian? Mungkin punya backup, mungkin punya backingan, mungkin punya pasangan, tapi semua itu pada akhirnya akan mentok, saudara. Satu-satunya yang kita butuhkan adalah Tuhan Yesus. Katakan Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan pujian dalam Kidung Jemaat ini. Ya, Kidung Jemaat nomor 402. Ya, ku perlukan juru selamat. Selalu harus ku
Kalau kita hari ini sedang lemah imannya, yang kita butuhkan adalah Tuhan Yesus, ya kan? Kalau kita sedang berjuang dalam kehidupan kita, butuh kekuatan, yang kita butuhkan adalah Tuhan Yesus. Kalau kita hari ini sedang melintasi arus Yordan, maksudnya sedang menyeberang, sedang mengalami tantangan dan hambatan, kita butuh penuntun, ya, butuh pegangan, saudaraku, yaitu Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, firman Tuhan berkata, Lukas pasal yang ke-10 ayat sampai 11, 10 dan 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, katanya, jangan takut. Katakan, jangan takut. Apapun yang terjadi. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud di mana? Kalau kota Daud, Pak Daud yang ada di Karangsala, atau Pak Daud ada yang ada di Kaliori, ya. Tapi di kota Daud di Betlehem. Betlehem itu kota yang disebut kota roti. Harusnya orang yang berada di kota Daud yang masuk, ya, ke Betlehem tidak akan mengalami kekurangan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, di sini apa yang menjadi pergumulan saudara, ya? Apa pergumulan saudara hari-hari ini? Kekurangankah? Kekurangan ini berbicara masalah pekerjaan dan pendapatan, Bapak Ibu. Sampai makan tidak cukup gizinya, yang menimbulkan sakit penyakit, tubuh kita menjadi lemah, ya, yang akhirnya bisa bertengkar dengan suami. Kenapa kamu gak bisa cari uang? Yang akhirnya bisa menuduh istri. Kenapa kamu tidak bisa mengelola rumah tangga? Kemudian menyalahkan anaknya. Dasar anak gak mau berbakti kepada orang tua. Yang anak-anak punya pergumulan, siapa yang akan menjadi pasangan hidupku? Saudara, sementara belum punya pekerjaan, belum punya pendapatan, bagaimana punya keberanian untuk memilih pasangan hidupnya bagi yang masih single? Ada rasa takut, ada rasa khawatir, timbul rasa iri dan cemburu. Kenapa anak di tetangga sebelah itu enak? Kenapa aku anak di keluarga ini kok merasa susah? Saudara, ada yang merasa kecewa, ada yang merasa sakit hati, marah, dendam. Kenapa aku terlahir di keluarga ini? Mungkin di antara kita ada yang pernah punya perasaan seperti, kenapa aku terlahir di keluarga ini? Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu semua menumbuhkan dosa, ya. Sementara orang yang berdosa itu, ya, terpisah dengan Tuhan, ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali berdosa,
itu sudah mengkamerkan seluruh kehidupan kita. Mungkin kita sudah berbuat baik, 1 kali berbuat baik, 2 kali berbuat, 3 kali berbuat, itu tetap merusakkan kehidupan kita. Ibarat nila setitik merusak susu sebelanga. Jadi nggak bisa dimakan lagi, nggak bisa diminum lagi, saudaraku. Kita tidak bisa menyombong, aku orang baik, aku cuma melakukan 1 dosa kecil saja, yaitu apa? Bohong. Kan bohong orang lain nggak ngerti, tapi itu bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Maka lagu tadi itu bagaimana kita terhubung dengan Tuhan, saudara. Dan dikatakan, Alkitab kita mengatakan upah dosa ialah maut, kematian kekal, hukuman. Siapa yang bisa menyelamatkan hidupnya daripada Tuhan? Kita mungkin punya argumentasi dan naik banding kepada Tuhan. Aku sudah cukup baik, Tuhan. Ingat kisah dalam Alkitab ketika Yesus ketemu dengan pemuda kaya yang datang kepada Yesus. Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Yesus ngomong apa? Lakukan hukum Musa. Hukum Musa itu ada 10. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sampai kepada jangan mengingini barang sesamamu, istri sesamamu, barang milik orang lain sesamamu. Apa jawab pemuda itu? Pemuda kaya itu, semuanya sudah kulakukan sempurna. Sudah. Hebat bukan? Hari gini ada orang yang saleh, unggul, ya kan? Ya, kelihatan ya, unggul ya. Saleh unggul. Bisa? Bisa tahan? Hah? Saleh unggul. Tahu unggul? Saleh seutuhnya, unggul bahasa Bandung itu. Ya, pasti ada cacatnya bukan? Pasti ada cacatnya, saudara. Cacat sedikit saja upahnya adalah maut, saudara. Nah, bagaimana kita selamat? Maukah kita diselamatkan? Sehingga di sini kita berkata, Tuhan Yesus, ku perlu Engkau. Ya, ada sebuah buku berjudul di sini, Are You There God? Wes, untuk pasir titik. Benar ya Pak? Artinya apa Pak? Ya, di manakah ada Tuhan? Ketika engkau sedang kecewa, di mana Tuhan? Ketika engkau sedang marah, di mana Tuhan? Ketika engkau sedang terjatuh, terpuruk, ya, dan tersandung dan tak bisa jalan pulang, ada yang tahu? Ya, di mana Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, maukah engkau hari ini diselamatkan? Siapapun saudara, tanpa terkecuali, semakin tua, semakin banyak dosanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Kenapa? Ini sesuai dengan apa kata Alkitab, saudaraku. Ketika Yesus berjumpa, bercakap-cakap dengan perempuan Dursila itu, yang ketangkep basah, yang nangkep basah itu siapa? Para ahli Taurat yang ngintip orang sedang. Harusnya yang berdosa siapa? Yang ngintip toh? Yang ngintip itu banyak rupanya loh. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Di antara kalian, ya, silakan melempari batu orang ini yang bagi yang tidak punya dosa, yang paling sedikit dosanya. Satu persatu
mereka tidak ada yang berani melempari, karena pada waktu itu orang yang kedapatan berzina, melakukan pelanggaran, melakukan dosa, akan dilempari batu sampai mati. Dan Yesus berkata, silakan lempari satu urut, mulai dari yang tidak punya salah. Akhirnya satu persatu meninggalkan perempuan dursila itu, saudaraku. Ya. Nah, hanya Yesus yang berada bersama-sama dengan perempuan berdosa itu. Mungkin kita menganggap perempuan itu jahat, dosanya besar. Padahal yang meninggalkan perempuan yang tidak jadi melempari batu itu dosanya lebih besar, saudara. Ya kan? Yang bisa menemani, yang bisa bersama-sama dengan perempuan berdosa itu adalah Yesus. Makanya, Tuhan Yesus, ku perlu Engkau. Pertanyaannya, maukah kita diselamatkan oleh Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau diselamatkan oleh Tuhan, tema Natal tahun ini PGI, Let's Go to Bethlehem. Artinya, marilah kita pergi ke Bethlehem, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lukas 2 ayat 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ke Bethlehem ini berbicara berjumpa dengan Yesus, saudaraku, terhubung dengan Tuhan. Nah, permasalahannya di sini adalah siapa manusia yang berkenan kepadanya. Saya akan menjelaskan sedikit, saudaraku yang dikasih Tuhan, dari yang berkenan kepadanya. Jadi, di situ dikatakan, saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera. Kata damai sejahtera dalam perjanjian baru itu sebenarnya cuma kata damai yang tertulis dengan kata Irene. Dalam bahasa Inggrisnya disebut peace, ya. Damai. Damai itu ada rekonsiliasi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Nah, kenapa ditulis dalam terjemahan Alkitab kita ini damai sejahtera? Karena kata damai dikolaborasi dengan bahasa perjanjian lama. Bahasa perjanjian lama itu memakai bahasa Ibrani, perjanjian baru memakai bahasa Yunani penulisannya, saudara. Nah, dalam perjanjian lama bahasa Ibrani itu dipakai kata shalom, sehingga kita bilang shalom. Paham nggak kita ketika mengatakan shalom itu artinya apa? Shalom Mas Rian, apa kabar? Assalamualaikum. Yaitu shalom itu artinya prosperity. Artinya apa? Prosperity. Artinya damai sejahtera. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang mengalami damai sejahtera itu sudah dapat dipastikan hidupnya itu mengalami berkat kemurahan Tuhan, blessing, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang pertama, ya, unsur yang pertama adalah terhindar dari malapetaka. Terhindar dari malapetaka. Yang kedua, kondisi kesehatan baik. Artinya Tuhan tolong dalam segala kelemahan kita. Yang ketiga, kebutuhan tercukupi. Ya, butuh apa? Ada. Butuh apa? Bisa. Ya. Tercukupi, pas. Butuh, pas. Ada. Ya. Terus dapat tidur nyaman dan nyenyak karena merasa tenang dalam perlindungan Tuhan. Unsur yang kelima adalah
hidup saleh dan takut akan Tuhan itu berkenan menyenangkan Tuhan. Jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah orang yang mengalami blessing, orang yang mengalami irene, orang yang mengalami shalom, orang yang mengalami damai sejahtera. Ya kan? Kalau ini disadari oleh kita hari ini, maka kita sudah berada masuk dalam lingkaran kerajaan Allah. Circle-nya kerajaan Allah, saudaraku. Karena apa? Ada Allah di situ. Natal itu berbicara tentang kehadiran Allah dalam kehidupan umat manusia. Jadi Natal hari ini bukan hanya sekedar tanggal 25, tapi Natal menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bisa menyenangkan, ya, berkenan kepada Allah. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, maukah kita diselamatkan Tuhan? Halo? Atau kita masih kepedean? Aku bisa kok, aku bisa sendiri kok, ya, aku bisa berjuang sendiri kok, aku cukup kuat. Saudara yang dikasih Tuhan, dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang Jawa itu biasanya mengandalkan apa yang dipegang. Genggamannya apa? Pegangannya apa? Biasanya kalau orang Jawa, orang Keraton, itu yang dimiliki adalah apa? Pusaka. Salah satu pusakanya bernama keris. Saya punya juga, walaupun pinjam. Saking ini bermaknanya, malah saya bungkus 2 kali lipat, saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Biasanya orang itu menjaga keselamatan dengan apa yang ia miliki. Ya. Kalau saya punya ini keris Bali, ya kan? Kalau keris Jawa nggak kayak gini, gitu kan? Nah, saudara ini dikasih Tuhan. Jadi hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara, biasanya ada orang itu merasa aman kalau memiliki yang namanya senjata atau pusaka. Saudara, merasa aman. Inilah yang jadi pengamannya. Inilah yang menjadi, kalau boleh dikatakan apa? Jimatnya, berhalanya, dewanya, sesembahannya. Kamu marah ya? Nah, awas, selentik. Iya, saudara yang dikasih Tuhan, ketika ini adalah sebenarnya benda mati, saudara yang dikasih Tuhan. Dan kalau kita cabut ya berkarat. Katanya semakin berkarat, semakin ioninya semakin mujarab. Ya iyalah titanus, saudaraku. Iya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, biasanya kalau ini satu. Yang kedua, saudaraku, ketika saya di Lampung tiap hari, saya bawaannya seperti ini. Kalau di Lampung namanya Badik. Sudah cocok belum? Kalau misalnya ketemu dengan orang, saudaraku, nggak banyak ngomong, cuma gini, gini aja. Saudara, apa yang diandalkan? Genggamannya yang dia miliki, saudaraku, yang merasa bahwa dia bisa aman dan kuat kalau dia sedang memegang ini. Jadi kemana-mana dari tahun 91, ya, bawaannya kemana-mana seperti ini. Kalau di Lampung namanya badik. Dan badik
yang sudah berkarat dan di ujungnya sudah ada racunnya. Ya, oleh sedikit gores, ya kan? Gara-gara uang 1.000, satu terminal habis terbakar. Kenapa? Merasa dirinya kuat. Tapi ketika sudah habis ludes, yang dibutuhkan siapa? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Satu-satunya yang dibutuhkan adalah Tuhan. Jika orang percaya keris ini punya kekuatan, padahal di benda mati, namun orang yang percaya itu percaya yang namanya Kristus. Katakan Kristus. Kristus Raja yang menjadi penolong kita. Ya, saya masukkan lagi karena ada Pak Polisi. Nanti kena rahasia senjata sejam ya Pak ya. Kena pasal. Tapi kalau dipakai kayak gini tidak. Ya, nah, oke. Saya taruh di bawah juga nggak apa-apa. Kalau orang lain ada berani. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Apapun yang menjadi pergumulanmu, tanpa banyak alasan, mari kita let's go to Bethlehem. Artinya marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesusku perlu engkau. Tahukah saudara, saya dapat tema ini dari mana? Dari Mas Gati. Ya, padahal temanya yang terakhir ada di ujung saudara. Tapi ketika Mas Gade memberikan satu judul lagu, wah, ini dahsyat sekali ini. Apa yang menjadi pergumulan kita terjawab sudah, ya kan? Kalau Jesus, I need you, sama. Tuhan Yesus, aku butuh engkau, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita mau mengakui yang menjadi kelemahan kita, saudaraku? Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tadi memberikan challenge untuk anak-anak. Ternyata terlalu muda, terlalu orang masa kini, sehingga tidak masih berani terima tantangan. Ya, saudara yang dikasih, jujur, ya. Apakah kita benar butuh Tuhan? Ya, sampai kemarin itu saya ke tukang cukur, saya rela motong rambut saya. Rupanya udah janjian sama Charles juga dimotong juga. Tapi sana ada jambul. Ya kan? Jujur, saudaraku. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau kita mau diselamatkan Tuhan, kalau kita mau ditolong Tuhan, kalau kita perlu Tuhan, kalau kita butuh Tuhan, apakah kita jujur? Kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak terjamah itu rela menampakkan diri menjadi manusia di antara umat manusia yang berdosa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jujur, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Pak Victor mungkin bisa lagu jujur. Iya. Saya yang ngasih mic Pak. Oh nggak bisa. Ada yang tahu lagu ini challenge, saudaraku? Yang bisa sempurna saya kasih hadiah. Mas Unggul, berani tantangan? Nah, saya putarkan ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Mungkin saudara akan merasa aneh, pendeta kok sukanya nyanyinya lagu-lagu kayak gitu. Saudaraku, coba periksa dengan teliti makna daripada lagu itu. Nanti saudara bandingkan apakah lagu ini termasuk ranahnya kemana, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, jangan terlalu memvonis dulu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saya kasih versi yang perempuannya. Masuk dulu, udah ingat? Duhai kekasih pujaan hatiku, Ingat mas? Pasti itu loh. telah memberiku satu arti, sedikit rasa yang bisa ku mengerti, bukan sumpah atau janji. Buktikanlah bila kau ada cinta, Berani membuktikan cinta kita kepada Tuhan. terus hatimu bisa menerima sebatas kejujuran yang Yang kau dibutuhkan cuma kejujuran, saudara. bukan sekedar bersama. Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku bila tak mungkin bersama. Jauhi diriku, lupakanlah aku. Sudah pak, pas pak, ya. Oh, oh, oh. Kayaknya Pak Victor tertarik ya. Saudaraku, ada banyak orang bersama-sama tapi tidak punya kejujuran. Mungkin saudara bisa duduk bareng, ya, mungkin bisa ngobrol bareng, tapi belum tentu di situ ada kejujuran, saudaraku. Mungkin kita bergandengan tangan dalam kasih, itu cuma di lagu doang. Padahal ketika keluar dari gereja sudah sodok-sodokan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau kita mau jujur, beranikah kita berdoa, berkata, Tuhan berkati hidupku, ya? Kalau ini yang nyanyi Tuhan gimana? Jujurlah padaku bila kau tak lagi cinta. Jawabnya apa? Balasannya. Ya, kan ini namanya bertepuk sebelah tangan, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau ibaratnya seperti cakra kan. Saja. Yang kita cuma menganggap Tuhan itu kekasih bayangan, saudaraku. Kalau kita butuh, kita datang pada Tuhan. Kalau kita nggak butuh, melakukan dewek-dewek. Tuhan hanya sebagai ban serep, saudara. Saya putarkan sekali lagi, saudaraku. Ya. Nah, saudara pasti paham ini. Hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang kau minta. Aku tahu engkau sebenarnya
yang bisa nyanyi toh ini ya? Ada yang pakai baju merah-merah yang belakang sana ini. Yang itu loh, yang pakai kacamata dua-dua itu kan. Coba maju ke depannya, maju ke depannya. Kayaknya kalau dinyanyikan langsung enak ya Pak ya? Enak kan? Baiklah saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan jadikan Tuhan itu kekasih bayangan. Oh sudah siap? Oke, ini maju. Nyanyi loh. Sekalian nyanyi. Sudah sekian puluh tahun. Ayo maju. Satu lagu untuk saudara-saudara semua. Lagu yang mana nih? Ya. Cek ya. Padamu pemilik hati yang ku miliki, yang hadir sebagai kertas bagian dari kisah hidupku. Engkau ku cinta dengan segenap rasa di hati, selalu mencoba menjadi seperti yang kau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Saudara-saudara, saya di request. Saudaraku yang dikasih Tuhan, makna dari lagu-lagu syair-syair ini sebenarnya ini lagu yang bukan lagu gereja, tapi kalau saudara pahami itu sebenarnya sedang menyindir banyak orang. Saudaraku yang dikasih, kenapa? Coba perhatikan di situ. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi, saat engkau kecewa, saat engkau sedih, saat engkau terluka, saat engkau terpuruk, datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tapi ketika Tuhan sudah menolong dan memberkati, kemana setelahnya? Kemana? Ketika sakit Tuhan jamah dan dengan mukjizatmu, kan? Ketika sudah sembuh, kemana? Coba bayangin. Rohani, saudaraku yang dikasih Tuhan ini. Siapa bilang gak rohani? Iya kan? Ini rohani, saudaraku ya. Jangan kita butuh Tuhan saat merasa sepi saja, ya. Sudah bertahun-tahun lamanya kita
disebut sebagai orang Kristen datang ke gereja hanya untuk cari penghiburan, ya kan? Ketika dikasih khotbah keras, ya, pengajaran keras, harusnya kan, yang kasih air susu, ya kan? Sudah seperti anak kecil ya. Bertahun-tahun lamanya tuh jalan kisah sendiri. Tuhan itu seolah-olah mengasihi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, tapi kasihnya tertolak, saudara yang dikasih Tuhan. Gimana rasanya? Bertepuk sebelah tangan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini menyakitkan. Tapi saudara gak pernah paham bagaimana Tuhan itu punya rasa sakit. Kita aja bisa merasa sakit. Bagaimana Tuhan? Katanya Tuhan mengerti segala bahasa, tetesan air mata. Berarti Tuhan kan punya perasaan. Kalau kita kecewakan, makanya menyenangkan manusia, yang menyenangkan Tuhan itu adalah manusia yang membuat Tuhan itu tidak kecewa. Yang pertanyaannya, ya, apakah kita benar-benar memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan? Jujur, ya, di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Di dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Kekal itu long time, ya. Bukan hanya sementara. Tuhan cukupkan berkat, cukup berikanlah makanan hari ini yang secukup. Itu cuma hari ini aja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Besok ya nggak tahu, ya kan? Tapi di sini orang yang mendengar perkataanku, katanya, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Artinya dibebaskan dari dakwaan, saudaraku. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan. Yang tadinya kita terhukum, kita menjadi orang yang bebas. Kalau orang yang terhukum itu ada tuduhan-tuduhan. Alah sok baik lo, alah sok saleh lo, padahal dulu lo kamu kayak apa? Itu tuduhan, bukan? Nah, kalau kita datang kepada Tuhan, kita beres. Tuhan, ini semua aku beres sudah. Gak ada tuduhan lagi. Kenapa? Sudah diakui semua. Ada rekonsiliasi dengan Tuhan, ada pendamaian dengan Tuhan. Sehingga kita butuh Tuhan, bukan menjadikan Tuhan itu hanya sekedar kekasih bayangan, saudara. Bukankah Tuhan Yesus itu istimewa? Ya. Akhir khotbah Natal, ya, nyanyi lagu itu lagi. Setuju? Pasti sudah hafal loh. Ayo Jun. Ya. Karo Mas Unggul. Ya. Saya tutup khotbah Natal hari ini dengan mangan tempe. Mas berarti digayangin aja mas. Aku oleng.
Keroncong-keroncongan ya, keroncongan baik. Kita percaya Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan yang hebat. Amin. Kita butuh Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu memang istimewa. Kalau kita menganggap orang lain istimewa, tapi terlebih istimewa adalah Tuhan Yesus. Karena kalau ada apa-apa laporannya sama Tuhan Yesus, ya kan? Laporan sama orang tua ya belum tentu terjawab. Laporan sama pasangan belum tentu terjawab. Tapi kalau laporan sama Tuhan pasti terjawab. Mangan tempe rasane koyo mangan lauk sate. Senajan saanane sing penting ro kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu. Ra usah mencucu berkata Gusti tansah lumintu.
Yesus istimewa. Bapak Ibu ini peristiwa langka, nggak ada yang motoin toh. Baik, saudaraku, kita mengakhiri ibadah. Belum ya? Oke. Saudaraku, saya beri waktu sejenak untuk merenungkan apakah kita benar-benar mengistimewakan Tuhan dalam hidup. Apakah kita memang benar-benar butuh Tuhan? Beranikah kita berkata jujur bahwa kita membutuhkan Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh ucapan syukur karena kami tahu Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Apapun keberadaan kami, seberapapun besar dosa kesalahan kami, Engkau tetap mau datang menolong kehidupan kami, dan kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, menaruh hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu yang perkasa untuk mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Oleh karena kekuatan Tuhan semata, kami bisa ada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayakah saudara bahwa Tuhan Yesus selalu menemani hidupmu satu persatu? Yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Tema Natal kita, Tuhan Yesus, ku perlu Engkau. Dan ini ajakan juru selamat kepada kita semua di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jika kita sedang berbeban berat hari ini, kita disuruh datang sama Tuhan Yesus, dan kita memikul beban kita, karena Tuhan Yesus lemah lembut dan rendah hati. Dia sanggup memberikan kita ketenangan bagi siapapun yang membutuhkannya. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang para petugas kolektan untuk maju ke depan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajarilah kami untuk selalu perlu Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Baik kami susah, kami senang, ajarilah kami untuk selalu mengingat Engkau, dan ajarilah kami untuk selalu bersyukur Tuhan atas setiap berkat yang Kau berikan pada kami. Tuhan, kini saatnya kami akan memberikan persembahan kami untuk-Mu Tuhan. Kelahiran Engkau yang luar biasa mau turun ke dunia bagi kami semua Tuhan. Cinta yang tanpa syarat membuat kami takjub. Terima kasih Tuhan. Berkatilah persembahan ini supaya layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dialah yang Dia
Selanjutnya kita akan menyaksikan persembahan tarian dari sekolah minggu. Kita sambut sekolah minggu kita. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak sekolah minggu kita. Hai Kevin. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah buat anak-anak kita sekolah minggu GPS Purwakarta. Puji Tuhan, tarian yang sungguh sangat bersemangat, terutama Benyamin. Puji Tuhan, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nono, dan bahwa judul tema Natal ini ada latar belakangnya, yaitu dari Mas Latik dan kami dari band kotak, karena kami pakai kotak-kotak. Akan menyanyi sebuah pujian, dan pujian ini yang di request oleh Mas Glatik. Tapi saya mau wawancara sebentar ke Mas Glatik. Mas, saya dari kemarin malam itu bertanya-tanya kenapa Mas Glatik memilih lagu ini dan apa jawabannya, apa liriknya, apa melodinya, atau liriknya bagus. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami akan menyanyikan pujian ini dalam bahasa Inggris miliknya Hillsong, tetapi Bapak Ibu bisa melihat terjemahannya langsung di bawah sana. Quiet.
setiap langkah ini. Itu kurang lebih maksud dari pujian ini. Ada amin? Semuanya perlu Tuhan, amin. Haleluya. Dan sekarang kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Youth dengan single terbarunya Sejuta Rasa. Kita berikan aplaus yang meriah buat anak-anak Youth kita. Masih kurang meriah, sekali lagi beri aplaus yang paling meriah buat anak-anak Youth kita. Pujian tadi mengatakan bahwa tanpa Tuhan hidupnya terasa hampa. Kita masih perlu Tuhan dalam hidup ini. Dan sekarang ada yang mau disampaikan, kira-kira nunggu operator LCD ya. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Tak terasa ya, 1 tahun dan kita mau lewati sama-sama. Bentar lagi kita mau menyambut tahun baru 2025. Kita mau dengarkan ada pengumuman yang mau disampaikan dari
saksikan sama-sama. Kita ada piknik bersama Minggu 29 Desember. Minggu depan kita akan sama-sama ke Telaga Sunyi Batu Raden. Sehabis pulang gereja tentunya ibadah dulu di sini. Jangan lupa untuk membawa baju ganti kalau mau kecehan di sana dan juga mempersiapkan payung karena ini sudah musim hujan. Seperti itu. Ada sukacita? Amin. Kita akan dolan bareng minggu depan. Untuk waktu selanjutnya silakan untuk Bapak Gembala. Shalom. Waktunya telah tiba. Untuk apa? Makan. Saudara yang dikasih Tuhan, puji Tuhan, salam, selamat Natal semuanya. Doa kami selalu terbaik untuk Bapak Ibu dan Saudara, dan kami berdoa selalu untuk Bapak Ibu dan Saudara, berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidup saudara. Amin. Yang sakit Tuhan tolong jamah dan sembuhkan, yang sedang bergumul dengan rumah tangga, keluarga, pekerjaannya, anak-anak, Tuhan menolongnya semuanya. Amin. Amin. Sehingga akhir tahun ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan bahwa apa yang dikerjakannya, segala sesuatunya itu baik. Amin. Tidak ada yang baik bagi Tuhan untuk kita semua. Semuanya sungguh teramat baik. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita selalu bersyukur. Bersyukur untuk supportnya sampai detik ini, hari ini, Bapak Ibu. Enggak. Diperjelas bahwa minggu depan 29 Desember selesai ibadah, kita jalan bareng ke mana tempat Batu Raden. Ya. Ada disediakan mobil angkot 1 Bapak Ibu yang tidak bawa kendaraan. Kalau yang bawa kendaraan, kalau bisa angkotnya dipenuhi dulu semuanya, baru kemudian sisanya bisa naik kendaraan masing-masing. Gitu. Tapi ini 7. Oke. Wow. Pak Stephen, oke. OTW. Oke, sip. Puji Tuhan. Ibadah tahun baru tanggal 1 tentunya ya, bukan tanggal 2 ya. Tanggal 1 hari Rabu, jam yang sama Bapak Ibu ya. Pengumumannya cukup segitu. Apa Pak RT datang hari ini? Gak ada ya? Pak Iwan mewakili Pak RT gak datang juga. Oh, janjian ini. Puji Tuhan. Oh, ada yang baru sebelahnya Bu Ika itu. Salam kenal. Oh, di belakang gereja. Shalom.
Oke, saya jemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah Natal kita. Kiranya Engkau memberkati aku Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, berkat Natal tercurah dalam kehidupanmu. Diberkati hidupmu, diberkati pasanganmu, keluargamu, anakmu, seisi rumahmu. Berkat-berkat yang baru Tuhan perintahkan mendatangi kehidupanmu. Bahkan berkat yang tidak lazim, yang tidak pernah kau pikirkan. Ketika engkau menjadi orang yang percaya dan setia kepada Tuhan, engkau akan terkagum-kagum dengan Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, saudara percaya Tuhan memulihkan hidupmu di dalam berkat nama Yesus. Haleluya. Amin.